Senja menyapu langit dengan warna jingga keemasan. Alia duduk sendiri di sebuah kafe kecil, menatap kosong pada cangkir kopi yang sudah dingin. Hidupnya berat, penuh tanggung jawab. Seorang guru honorer yang mengurus adik semata wayang setelah orang tuanya meninggal. Alia, Ia nyaris lupa bagaimana rasanya dicintai. Hingga sore itu, pintu kafe terbuka. Seorang lelaki masuk dengan langkah tenang. Seseorang yang dulu pernah menggenggam hatinya, lalu pergi tanpa jejak. Alia, suara itu lirih, bergetar. Jantung Alia seakan berhenti berdetak. Nama itu, saat disebut dari bibir Arga, membuat luka lama yang ia kubur selama bertahun-tahun kembali terbuka. Semua penyesalanmu tidak akan mengubah apapun. Alia menatap Arga dingin. Kau tak seharusnya ada di sini. Namun Arga hanya menunduk. Matanya memancarkan penyesalan. Ia ingin menjelaskan kenapa dulu pergi. Tentang tekanan keluarganya, tentang janji yang tak bisa ia tepati. Tapi bibirnya keluh. Alia, aku menyesal. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, jawab Alia. Namun hatinya berbohong. Karena jauh di lubuk jiwa, suara itu masih mengguncangkan dirinya. Malam itu Alia tak bisa tidur. Suara Arga yang menyebut namanya berulang kali menggema di kepala. Mengapa hanya satu kata darinya mampu menghancurkan semua pertahananku? Di sisi lain, Arga duduk di kamarnya, menatap ponselnya. Ia menulis pesan panjang untuk Alia, lalu menghapusnya. Hanya satu yang ia tahu, tak ada nama lain di dunia ini yang mampu mengisi hatinya selain Alia. Hari-hari Alia kembali terusik. Arga tak lagi asing. Ia kini menjadi pengusaha muda sukses yang kembali ke kota kecil itu untuk sebuah proyek pembangunan sekolah. Namun, di balik kedatangannya ada rahasia. Dulu Arga dipaksa meninggalkan Alia karena ayahnya sakit keras dan perusahaannya hampir bangkrut. Ia harus memilih antara cinta atau keluarga, dan ia memilih keluarga. Tapi luka itu meninggalkan jejak yang dalam pada Alia. Di sekolah tempat Alia mengajar, hadir sosok pria lain. Davin, seorang dokter muda yang mengagumi ketulusan Alia. Davin sederhana, penuh perhatian, dan jelas menunjukkan rasa cintanya. Alia mulai goyah. Hatinya bertanya, apakah ia harus kembali pada luka lama bersama Arga atau membuka lembaran baru bersama Davin? Arga berusaha mendekati Alia, meski ia tahu kehadiran Davin. Aku hanya ingin menembus kesalahanku, bukan untuk membuatmu menderita lagi, ucapnya. Namun Davin tak tinggal diam. Ia tahu Alia masih menyimpan perasaan untuk Arga, tapi ia tak ingin menyerah begitu saja. Alia, aku tidak ingin jadi pelarianmu. Aku ingin jadi tujuanmu. Kata-kata itu menghantam hati Alia.
kuasa melupakan kenangan masa lalu bersama Arga. Janji di bawah pohon hujan, serat-serat cinta yang dulu ia simpan, malam-malam panjang penuh tawa. Namun ia juga tak bisa menutup mata bahwa Arga pernah meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Luka dalam hatinya itu masih berdarah. Di suatu malam, Arga menjemput Alia setelah hujan deras. Mereka berteduh bersama di tempat yang dulu menjadi saksi janji mereka. Alia, suara Arga lirih, penuh kerinduan. Air mata Alia menetes tanpa bisa ia bendung. Setiap kali namanya disebut, jiwanya bergetar. Ia ingin marah, tapi suaranya justru bergetar. Jangan sebut namaku seperti itu. Aku takut aku tak bisa membencimu lagi. Davin akhirnya menyatakan perasaannya dengan serius. Ia melamar Alia. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Alia. Biarkan aku menjadi rumahmu. Alia terdiam. Hatiku terbelah. Davin begitu tulus, tapi Arga adalah cinta yang tak pernah padam. Aku akan melepaskanmu demi kebahagiaanmu. Arga tahu Alia bingung. Demi kebahagiaannya, ia memilih mundur. Alia, jika kau lebih bahagia bersamanya, aku rela. Asalkan kau tersenyum lagi. Namun justru pengorbanan itu membuat Alia sadar cinta sejatinya adalah Arga. Aku harus pergi untuk melindungi ayahku yang sakit dan keluargaku. Aku tidak ingin kamu merasakan sakitku. Alia akhirnya mengetahui alasan sebenarnya Arga meninggalkannya dulu. Tentang ayahnya yang sakit, tentang perjuangan kerasnya menyelengatkan keluarganya. Air mata Alia jatuh. Kenapa kau tidak pernah bercerita? Kenapa harus aku yang menanggung semua perih itu sendirian? Aku takut jika aku bicara, kau akan ikut terluka. Malam itu, Alia menatap Arga dalam-dalam. Arga, meski aku benci, meski aku sakit, setiap kali kau menyebut namaku, aku sadar aku tak pernah berhenti mencintaimu. Arga menggenggam tangannya, dan aku tak pernah berhenti merindukanmu. Davin akhirnya merelakan Alia. Meski hatinya hancur, ia memilih menjadi sahabat terbaik untuknya. Jika dia bisa menjagamu lebih baik dariku, maka aku rela melepasmu. Alia terharu. Ia tak pernah menyangka bisa dicintai dengan begitu tulus oleh dua pria berbeda cara. Arga dan Alia kembali bersama, tapi kali ini dengan janji baru. Tanpa rahasia, tanpa kebohongan.
Mereka belajar dari luka masa lalu untuk membangun masa depan. Di pelaminan sederhana, Arga menatap Alia dengan senyum penuh cinta. Alia, suaranya bergetar, menyebut nama yang dulu penuh luka, kini menjadi doa bahagia. Alia tersenyum sambil menangis haru. Karena kini saat kau menyebut namaku, bukan lagi perih yang kurasakan, melainkan rumah tempat aku ingin selamanya tinggal.